Mungkin Anda merasakan sebuah momen yang sangat menyesakkan dada ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat dan langit berubah warna menjadi kemerahan, pertanda waktu maghrib telah tiba. Namun hati Anda justru merasa gelap gulita karena membayangkan hari esok yang menakutkan. Di saat orang lain menyambut malam dengan ketenangan beristirahat bersama keluarga, Anda justru dihantui oleh bayang-bayang tagihan hutang yang jatuh tempo besok pagi, oleh wajah-wajah penagih hutang yang garang, atau oleh tatapan mata anak istri yang penuh harap, namun Anda tidak tahu harus memberi makan apa esok hari. Rasa sesak itu begitu nyata, seolah-olah ada batu besar yang menindih dada Anda, membuat nafas terasa berat dan air mata ingin tumpah, namun tertahan oleh gengsi sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang wanita yang harus terlihat kuat. Waktu pergantian siang ke malam seringkali menjadi waktu yang paling menyiksa bagi mereka yang sedang diuji dengan kesempitan ekonomi. Karena malam berarti berhentinya aktivitas mencari nafkah, namun beban pikiran tentang uang tidak pernah berhenti berputar di kepala. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai cara, sudah bekerja banting tulang dari pagi buta sampai malam larut, sudah meminjam ke sana kemari sampai harga diri tergadai, namun hasilnya tetap nihil dan lubang hutang justru semakin dalam menganga, siap menelan kebahagiaan keluarga Anda. Jika Anda sedang berada di titik nadir keputusasaan seperti ini, maka bersiaplah, karena mungkin video ini adalah jawaban langsung dari Allah atas doa-doa rintihan Anda yang selama ini Anda panjatkan dalam diam. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di balik waktu maghrib. Sebuah rahasia amalan ringan dengan membaca satu surah pendek sebanyak 11 kali, yang jika diamalkan dengan keyakinan penuh, mampu mendatangkan keajaiban rezeki dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan bisa membuat Anda mendadak kaya dan lunas hutang seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dan saudara yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, baik yang sedang di rumah, di perjalanan, maupun yang sedang berjuang mencari nafkah di negeri orang. Semoga siapapun yang menyimak video ini dengan hati yang lapang dan niat yang tulus untuk memperbaiki nasib keluarganya, Allah segera angkat derajat hidupnya setinggi bintang di langit. Allah lunasi seluruh hutang piutangnya yang menumpuk hingga lunas tak bersisa. Dan Allah ganti setiap tetes air mata kesedihannya dengan senyuman kebahagiaan karena datangnya rezeki yang melimpah ruah, barokah, dan datang secara kontan tanpa dicicil. Mari kita awali pertemuan yang penuh cahaya dan harapan ini dengan membasahi lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa kunci gudang kekayaan langit dan bumi. Silahkan luangkan waktu sejenak jari jemari Anda yang mulia untuk mengetik di kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan satu komentar salawat ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah umat yang rindu akan pertolongannya dan pantas untuk mendapatkan ijazah amalan pelunas hutang super kilat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak tentang fenomena waktu maghrib yang seringkali kita lewatkan begitu saja atau hanya kita anggap sebagai rutinitas ibadah biasa. Padahal, dalam khazanah ilmu hikmah dan rahasia para wali Allah, waktu maghrib memiliki energi spiritual yang sangat unik dan dahsyat. Maghrib adalah waktu peralihan, di mana malaikat siang naik ke langit untuk melaporkan amal perbuatan manusia dan malaikat malam turun ke bumi untuk membawa jatah rezeki dan takdir bagi hamba-hamba Allah. Di momen pergantian penjagaan inilah, pintu langit terbuka sangat lebar, seolah-olah terjadi serah terima tugas yang sakral. Jika di waktu emas ini kita justru sibuk dengan urusan dunia, sibuk menonton televisi, sibuk bermain handphone atau bahkan masih berada di jalanan tanpa berzikir, maka kita telah melewatkan kesempatan terbesar untuk menitipkan proposal rezeki kita kepada malaikat yang sedang naik turun tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi waktu dalam banyak ayatnya, dan salah satu waktu yang paling krusial adalah waktu terbenamnya matahari. Di saat alam semesta bertasbih menyambut malam, ada satu frekuensi doa yang jika dipanjatkan saat itu akan langsung menembus arsy tanpa penghalang. Fakta yang menyedihkan di zaman sekarang adalah banyak dari kita yang menyepelekan waktu antara maghrib dan isya. Kita menganggapnya sebagai waktu santai atau waktu istirahat. Padahal para ulama terdahulu menyebut waktu ini sebagai waktu ghaflah atau waktu kelalaian bagi orang awam, namun menjadi waktu panen bagi orang-orang solih. Di saat kebanyakan manusia lalai, orang-orang yang paham ilmu rahasia ini justru sedang sibuk memanen pahala dan menarik rezeki dengan amalan-amalan khusus. Mereka tahu bahwa satu amalan yang dilakukan di waktu ini, bobotnya bisa mengalahkan amalan semalam suntuk. Masalah hutang yang Anda hadapi saat ini, masalah kemiskinan yang mencekik, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat cepat jika Anda tahu tombol rahasianya.
Tombol itu ada pada sebuah surah pendek di dalam Al-Quran yang sering kali kita baca saat sholat, namun kita tidak menyadari bahwa surah itu adalah bom atom bagi kemiskinan. Surah ini jika dibaca dengan jumlah tertentu, yaitu 11 kali tepat setelah sholat maghrib, sebelum Anda beranjak dari sajadah, dan sebelum Anda berbicara hal duniawi, memiliki daya ledak yang luar biasa untuk menghancurkan tembok penghalang rezeki. Bayangkan, jika besok pagi, saat Anda bangun tidur, tiba-tiba ada kabar baik yang datang. Entah itu ada orang yang melunasi hutang Anda, ada transferan uang masuk yang tidak terduga, atau ada peluang bisnis besar yang gol seketika. Semua itu sangat mungkin terjadi bagi Allah, karena Allah tidak terikat oleh hukum sebab akibat yang kita pahami. Kita sering berpikir bahwa untuk lunas hutang 100 juta, kita harus kerja keras bertahun-tahun. Itu logika manusia. Tapi logika Allah beda. Allah bisa menggerakkan hati seseorang untuk membantu Anda. Allah bisa menaikkan nilai aset Anda, atau Allah bisa memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka dalam hitungan detik. Kuncinya adalah koneksi, dan koneksi terkuat itu terjadi saat habis maghrib. Ketika Anda membaca surah ini 11 kali, Anda sedang mengirimkan sinyal darurat SOS ke langit. Anda sedang mengetuk pintu perbendaharaan Allah dengan kode sandi yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama pewaris Nabi. Banyak kisah nyata yang bertebaran tentang keajaiban amalan habis maghrib ini. Ada seorang pedagang yang dagangannya tidak laku berhari-hari sampai barangnya hampir busuk. Namun setelah ia mengamalkan bacaan ini habis maghrib, keesokan harinya dagangannya ludes diborong orang tak dikenal. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang dikejar rentenir sampai mau bunuh diri karena malu. Namun setelah ia pasrah dan membaca surah ini 11 kali, dengan air mata bercucuran di waktu maghrib, tiba-tiba rentenirnya datang. Bukan untuk menagih, tapi untuk memutihkan hutangnya, karena si rentenir mendapat mimpi yang menakutkan. Kisah-kisah ini bukanlah dongeng pengantar tidur, tapi bukti nyata bahwa kalamullah atau ayat-ayat Allah itu hidup dan memiliki kekuatan. Al-Quran bukan hanya bacaan pahala, tapi juga solusi konkret untuk masalah perut dan masalah dompet. Hanya saja kita seringkali ragu. Kita membaca tapi hati kita tidak yakin. Kita berdoa tapi pikiran kita masih bercabang memikirkan cara manusia. Rasa penasaran Anda pasti sudah memuncak. Surah apakah yang dimaksud? Apakah surah Al-Waqiah yang panjang itu? Ataukah surah Yasin? Bukan, saudaraku. Surah yang dimaksud ini sangat pendek, bahkan anak kecil pun hafal. Namun di balik kependekannya, tersimpan samudera makna tentang kekayaan dan kecukupan yang abadi. Surah ini adalah intisari dari rasa syukur dan pengakuan akan nikmat Allah. Membacanya 11 kali tidak akan memakan waktu lebih dari 3 menit. Bayangkan, hanya 3 menit investasi waktu Anda habis maghrib bisa menukar nasib malang Anda menjadi nasib mujur seumur hidup. Apakah Anda rela melewatkan 3 menit berharga ini hanya karena malas atau karena tidak percaya? Tentu tidak, bukan? Anda adalah pejuang keluarga yang tangguh, dan pejuang tangguh akan mengambil setiap kesempatan emas yang ada di depan mata. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang surah apa dan bagaimana cara mengamalkannya agar efeknya instan dalam 24 jam, kita perlu meluruskan niat dan membersihkan wadah hati kita terlebih dahulu. Amalan ini membutuhkan keyakinan yang bulat utuh tanpa retak sedikit pun. Jangan ada kata coba-coba di dalam hati Anda. Allah tidak mau dicoba-coba. Anda harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah saya baca ini, Allah pasti tolong saya. Titik, tidak pakai tapi. Keyakinan inilah yang menjadi bahan bakar utama yang akan menerbangkan doa Anda menembus 7 lapis langit. Persiapkan diri Anda, saudaraku, karena di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang urgensi dan kedahsyatan amalan ini, serta kisah-kisah yang akan membuat iman Anda semakin membaca. Simak terus sampai tuntas, jangan ada yang terlewat, karena setiap kalimat dalam video ini adalah kunci yang saling melengkapi untuk membuka gembok kekayaan Anda. Menelusuri lebih dalam tentang rahasia waktu maghrib dan kekuatan amalan 11 kali ini. Mari kita buka mata batin kita selebar-lebarnya untuk memahami bagaimana mekanisme langit bekerja dalam menyelesaikan masalah bumi. Saudaraku, seringkali kita terjebak dalam logika matematika manusia yang kaku dan membatasi kuasa Allah. Kita berpikir bahwa hutang 100 juta hanya bisa lunas jika kita punya uang 100 juta di tangan. Kita berpikir bahwa kemiskinan hanya bisa hilang jika kita bekerja 2 kali lipat lebih keras dari biasanya. Padahal, sejarah kehidupan para nabi dan orang-orang soleh telah membuktikan berkali-kali bahwa pertolongan Allah itu seringkali datang dari jalan yang tidak masuk akal atau suprarasional. Ingatlah kisah Nabi Musa yang terdesak di depan Laut Merah dengan tentara Fir'aun di belakangnya. Secara logika, Nabi Musa sudah tamat riwayatnya. Tidak ada jalan keluar. Namun, ketika keyakinan memuncak dan doa dipanjatkan, Allah memberikan solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh otak manusia, yaitu membelah lautan dengan tongkat. Begitu pula dengan masalah hutang dan ekonomi Anda saat ini. Di depan ada tagihan, di belakang ada kebutuhan hidup, rasanya sudah buntu.
Namun, bagi Allah, membelah lautan hutang Anda itu jauh lebih mudah daripada membelah Laut Merah. Allah hanya butuh satu alasan untuk menolong Anda, dan alasan itu adalah keyakinan Anda yang total saat mengamalkan surah pendek ini di waktu mustajab habis maghrib. Mari kita rasakan getaran emosional yang mungkin sedang Anda alami saat ini. Betapa beratnya melangkahkan kaki pulang ke rumah ketika tangan hampa tidak membawa uang sepeser pun. Betapa malunya menatap wajah istri yang mencoba tersenyum tegar, padahal hatinya menangis. Betapa sakitnya mendengar suara dering telepon yang ternyata dari penagih hutang yang meneror mental Anda. Perasaan terhina dan tidak berdaya ini adalah ujian keimanan yang sangat berat. Setan akan memanfaatkan momen lemah ini untuk membisikkan keputusasaan, mengajak Anda untuk berbuat nekat, menipu, mencuri, atau bahkan mengakhiri hidup. Na'udzubillah. Disinilah letak urgensi dari amalan ini. Surah pendek yang akan kita baca nanti bukan sekadar bacaan ritual, tapi ia adalah obat penenang bagi jiwa yang guncang dan senjata pamungkas bagi hamba yang terdesak. Ketika Anda duduk bersimpuh setelah sholat maghrib, saat langit mulai gelap dan Anda mulai melafalkan surah ini 11 kali, seketika itu juga Anda sedang membangun benteng cahaya yang melindungi mental Anda dari serangan syaitan keputusasaan. Anda sedang menarik energi ketenangan dari langit yang membuat Anda bisa berpikir jernih dan optimis. Dan ketahuilah, ketenangan adalah kunci pertama terbukanya pintu rezeki. Ada sebuah kisah inspiratif dari zaman salafus soleh yang patut kita jadikan cermin. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang terlilit hutang yang sangat banyak kepada seorang rentenir Yahudi. Laki-laki ini diancam akan dijadikan budak jika tidak bisa melunasi hutangnya esok hari. Ia pulang dengan hati hancur dan mengadu kepada seorang ulama besar di zamannya. Sang ulama melihat kesedihan yang mendalam di mata laki-laki itu. Sang ulama tidak memberinya emas atau perak karena ia pun hidup sederhana. Namun sang ulama memberinya sebuah ijazah amalan, yaitu membaca surah terpendek dalam Al-Quran ini dengan hitungan tertentu di waktu maghrib. Sang ulama berpesan, bacalah dengan keyakinan bahwa Allah lebih kaya dari rentenir itu dan Allah lebih besar dari masalahmu. Laki-laki itu pun menurut. Sepanjang waktu maghrib, ia habiskan untuk membaca surah tersebut dengan air mata bercucuran, memohon keajaiban. Ia tidak memikirkan dari mana uangnya datang. Ia hanya fokus mengetuk pintu Allah. Keajaiban pun terjadi dengan cara yang sangat unik. Keesokan paginya, saat ia hendak pergi menemui rentenir dengan pasrah, tiba-tiba ia menemukan sebuah kantong uang yang terjatuh di jalanan sepi. Di dalamnya, terdapat jumlah uang yang persis sama dengan jumlah hutangnya, tidak kurang dan tidak lebih sepeser pun. Ia mencoba mencari pemiliknya, namun tidak ada seorang pun di sana. Dan hatinya mendapatkan ilham bahwa itu adalah rezeki min haitsul la yahtasib yang Allah kirimkan untuk menyelamatkan harga dirinya. Ia pun segera melunasi hutangnya dan terbebas dari perbudakan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki bank gaib yang dananya tidak terbatas. Allah bisa mengirimkan rezeki lewat penemuan, lewat hadiah, lewat pelunasan oleh orang lain atau lewat keuntungan bisnis yang meledak tiba-tiba. Jalan Allah itu misterius, tapi pasti sampai. Amalan surah pendek ini adalah cara kita untuk mencairkan dana dari bank gaib tersebut. Filosofi di balik waktu maghrib dan jumlah 11 kali ini juga sangat menarik untuk kita dalami. Maghrib adalah waktu di mana siang dan malam bercampur, waktu yang remang-remang. Ini menyimbolkan kondisi hidup kita yang sedang remang-remang antara harapan dan ketakutan. Dengan membaca surah ini di waktu maghrib, kita meminta Allah untuk memberikan kejelasan nasib, mengubah remang-remang menjadi terang benderang. Adapun angka 11 melambangkan witir atau keesaan Allah yang berlipat ganda. Angka 1 berjejer dengan 1 melambangkan hubungan vertikal yang kuat antara hamba dan Tuhannya. Ketika Anda mengulang bacaan surah ini 11 kali, Anda seperti sedang memukul paku ke dalam dinding. Pukulan pertama mungkin belum menancap, pukulan kedua mulai masuk, dan pukulan ke-11, paku itu menancap kuat dan kokoh. Begitu pula doa. Pengulangan adalah bukti kesungguhan. Allah sangat menyukai hamba yang ngotot dalam berdoa, bukan hamba yang mudah menyerah. Al-ilah fid du'a, atau terus-menerus mendesak dalam doa, adalah sifat para kekasih Allah. Seringkali kita meremehkan surah yang pendek, karena kita merasa, ini kan surah biasa yang dibaca anak TK. Kita merasa masalah kita besar, maka obatnya harus surah yang panjang dan berat. Ini adalah tipu daya syaitan agar kita merasa berat melakukan ibadah. Padahal dalam Islam, kemuliaan tidak selalu diukur dari panjang pendeknya ayat. Surah Al-Ikhlas yang pendek setara dengan sepertiga Al-Quran.
Surah yang akan kita amalkan ini bahkan lebih pendek dari Al-Ikhlas, namun isinya adalah janji Allah tentang nikmat yang banyak. Bagaimana mungkin kita masih miskin jika kita menggenggam janji tentang nikmat yang banyak itu? Masalahnya adalah kita sering membacanya di lisan, tapi hati kita lari kemana-mana. Kita membacanya terburu-buru, ingin cepat selesai. Mulai hari ini, kita harus ubah cara bacanya. Baca dengan tartil, baca dengan meresapi maknanya, seolah-olah surah itu baru saja turun khusus untuk Anda saat itu juga. Bayangkan skenario terindah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Setelah Anda mengamalkan ini, nanti maghrib malamnya Anda tidur dengan tenang. Lalu besok pagi saat Anda membuka mata, dunia seolah tersenyum pada Anda. Handphone Anda berbunyi membawa kabar baik. Dagangan Anda laris manis Tanjung Kimpul. Bos Anda tiba-tiba baik hati. Atau ide brilian muncul di kepala Anda yang nilainya miliaran rupiah. Semua beban berat yang kemarin menindih dada Anda tiba-tiba terangkat hilang tak berbekas. Anda bisa bernafas lega, Anda bisa menatap masa depan anak-anak dengan optimis, dan Anda bisa kembali bersedekah membantu orang lain. Bukankah kehidupan seperti ini yang Anda impikan? Kehidupan yang bebas dari jeratan hutang riba, kehidupan yang merdeka secara finansial? Semua itu sangat mungkin terjadi dan kuncinya ada di tangan Anda sekarang. Allah sudah menyodorkan kuncinya lewat video ini. Tinggal Anda mau mengambilnya dan memutarnya atau tidak. Namun perlu diingat, amalan ini bukan untuk orang yang malas berusaha. Ini adalah amalan untuk orang yang sudah berusaha maksimal tapi mentok. Ini adalah turbo booster bagi mesin ikhtiar Anda. Jangan sampai Anda hanya duduk diam di pojokan kamar membaca surah ini lalu berharap uang jatuh dari atap. Tidak begitu cara kerjanya. Setelah membaca surah ini, Anda harus tetap bergerak menjemput rizki. Tapi bedanya adalah langkah Anda akan dibimbing oleh Allah. Langkah yang tadinya berat jadi ringan. Jalan yang tadinya bunti jadi terbuka. Orang yang tadinya pelit jadi dermawan kepada Anda. Itulah efek dari keberkahan surah ini. Ia memperbaiki takdir Anda dari jalur langit sehingga urusan bumi menjadi beres dengan sendirinya. Rasa penasaran Anda pasti sudah tidak terbendung lagi. Surah apa yang sebenarnya dimaksud? Mengapa ia begitu istimewa? Dan bagaimana detail tata cara pengamalannya agar tidak salah? Apakah harus wudhu dulu? Tentu saja. Apakah harus menghadap kiblat? Iya, lebih utama. Tapi bagaimana dengan niatnya? Dan apa doa khusus yang harus dibaca setelah selesai hitungan ke-11 agar efeknya nendang dalam 24 jam? Tenang saudaraku, saya tidak akan menyembunyikan ilmu ini. Di bagian terakhir nanti saya akan bongkar semuanya secara gamblang. Siapkan hati Anda, siapkan catatan Anda. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat karena ini menyangkut masa depan ekonomi keluarga Anda. Mari kita jemput takdir kaya raya kita dengan amalan yang ringan namun berbobot ini. Inilah detik-detik yang paling dinanti-nantikan, di mana tirai rahasia akan kita singkap sepenuhnya untuk menjemput takdir kaya raya Anda. Saudaraku, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan gemuruh di dada Anda, dan fokuskan seluruh jiwa raga Anda. Karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah kunci emas dari gudang perbendaharaan langit yang selama ini Anda cari. Surah pendek yang memiliki kekuatan nuklir untuk meledakkan rezeki dalam waktu 24 jam jika dibaca 11 kali setelah maghrib adalah surah Al-Kautsar. Ya, benar, surah Al-Kautsar yang mungkin selama ini Anda hafal di luar kepala, namun Anda belum menyadari kedahsyatan energi yang terkandung di dalamnya. Bunyinya sangat singkat. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Mengapa harus surah Al-Kautsar dan mengapa harus 11 kali di waktu maghrib? Disinilah letak rahasia tingkat makrifatnya. Kata Al-Kautsar sendiri memiliki arti nikmat yang sangat banyak atau abundant goodness. Ini adalah janji kontan dari Allah. Ketika Anda membaca ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar sebanyak 11 kali, Anda sedang mengafirmasi dan menarik energi nikmat yang banyak itu ke dalam realitas hidup Anda. Anda sedang memproklamirkan bahwa Anda adalah penerima nikmat besar, bukan penerima kemiskinan. Ayat kedua, Fasalli li rabbika wanhar, mengajarkan kita kunci syukur, yaitu koneksi lewat sholat dan berbagi lewat kurban atau sedekah. Sedangkan ayat ketiga,
Inna syani'aka huwal abtar adalah benteng perlindungan yang memutus segala energi negatif, memutus kemiskinan, memutus kesialan, dan memutus niat jahat orang lain yang menghalangi rezeki Anda. Jadi, surah Al-Kautsar adalah paket lengkap, penarikan rezeki, wujud syukur, dan pemutus kesialan. Tata cara pengamalannya sangat spesifik agar efeknya nendang dalam 24 jam. Mulai nanti sore, setelah Anda selesai sholat maghrib, jangan langsung beranjak pergi dan jangan dulu berbicara hal duniawi dengan siapapun. Tetaplah duduk dalam posisi tahiyat akhir atau bersila dengan tenang menghadap kiblat. Mulailah dengan beristighfar 100 kali untuk membersihkan wadah batin Anda dari dosa. Lalu bacalah sholawat Nabi 100 kali untuk menyambungkan sinyal Anda kepada Rasulullah, pemilik telaga Al-Kautsar. Setelah hati terasa tenang dan nyambung, barulah masuk ke inti amalan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu sambung dengan surah Al-Kautsar sebanyak 11 kali. Bacalah dengan tartil, jangan terburu-buru. Rasakan setiap kata yang keluar dari lisan Anda. Saat membaca ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar, bayangkan Allah sedang menuangkan uang emas rezeki dan solusi ke dalam rumah Anda sampai meluber. Saat membaca ayat kedua, bayangkan Anda sedang bersujud syukur dan berbagi kebahagiaan dengan anak yatim. Saat membaca ayat ketiga, bayangkan semua hutang, semua musuh, dan semua kesialan Anda terputus, hancur lebur menjadi debu. Visualisasi ini sangat penting karena doa yang disertai imajinasi positif akan menjadi realita lebih cepat. Setelah selesai hitungan ke-11, tutuplah dengan doa kunci berikut ini dengan penuh permohonan yang mendesak. Ya Allah, Ya Razak, Ya Wahhab, dengan mukjizat surah Al-Kautsar yang agung ini, aku mohon alirkanlah rezeki yang deras kepadaku seperti derasnya sungai Al-Kautsar. Lunaskanlah seluruh hutangku dengan caramu yang ajaib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan jadikanlah aku kaya raya yang dermawan. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Landasan dalil dari keutamaan surah Al-Kautsar ini sangat kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Kautsar adalah sungai di surga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Dalam tafsir para ulama sufistik, sungai ini bukan hanya di akhirat, tapi manifestasinya di dunia adalah rizki yang tidak pernah putus. Syekh Ahmad Al-Buni dan para ahli hikmah lainnya sering menyarankan surah Al-Kautsar sebagai wirid kekayaan. Bahkan disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Kautsar saat hujan turun, maka doanya tidak akan ditolak. Waktu maghrib memiliki kemuliaan yang mirip dengan waktu hujan turun, yaitu waktu terbukanya rahmat. Menggabungkan waktu maghrib dengan surah Al-Kautsar adalah strategi langit yang sangat cerdas untuk menjemput kekayaan. Pelajaran terbaik yang bisa kita ambil dari amalan ini adalah tentang kekuatan mindset kelimpahan. Selama ini kita miskin karena mindset kita kurang atau scarcity mindset. Kita selalu merasa kurang uang, kurang modal, kurang beruntung. Surah Al-Kautsar menghancurkan mindset miskin itu dan menggantikannya dengan mindset Al-Kautsar atau berlimpah ruah. Allah sudah memberi banyak. Inna a'taina. Masalahnya kita tidak menyadarinya. Dengan merutinkan amalan ini setiap habis maghrib, Anda sedang mencuci otak bawah sadar Anda setiap hari bahwa saya kaya, saya berlimpah, saya dicukupkan Allah. Ketika otak bawah sadar Anda percaya bahwa Anda kaya, maka semesta akan merespon dengan mendatangkan kekayaan yang sesungguhnya. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction akan bekerja sempurna di bawah payung ayat-ayat Allah. Saya ingin memberikan jaminan harapan kepada Anda, saudaraku. Jangan pernah meremehkan amalan yang terlihat pendek dan sederhana. Kunci brankas yang kecil bisa membuka pintu baja yang besar. Surah Al-Kautsar yang pendek bisa membuka pintu rezeki yang seluas langit dan bumi. Banyak testimoni dari jamaah yang mengamalkan ini. Ada yang besoknya langsung dapat orderan kakap, ada yang tiba-tiba saudaranya datang membayar hutang lama yang sudah dilupakan. Dan ada yang menemukan dompetnya kembali yang sudah hilang berisi uang utuh. Nggak sampai 24 jam, itu adalah janji kecepatan pertolongan Allah bagi hamba yang kepepet dan yakin. Allah itu maha cepat hisabnya dan maha cepat pertolongannya. Yang membuat lambat adalah keraguan kita sendiri. Bayangkan, besok pagi Anda bangun dengan senyuman lebar karena satu persatu masalah keuangan Anda mulai terurai. Bayangkan Anda menelepon orang tua Anda dan berkata,
Pak, Bu, alhamdulillah hutangku sudah lunas dan aku kirim uang untuk belanja hari ini. Bayangkan wajah bahagia anak-anak Anda saat Anda membelikan makanan kesukaan mereka tanpa harus melihat harga di menu. Kehidupan seperti itulah yang Allah inginkan untuk Anda. Allah tidak ingin hambanya menderita dalam kemiskinan yang mendekatkan pada kekufuran. Allah ingin kita kaya agar kita bisa beribadah tenang dan banyak memberi manfaat. Maka ambil kunci Al-Kautsar ini, genggam erat-erat dan jangan lepaskan. Jadikan wirid habis maghrib ini sebagai harga mati yang tidak boleh ditinggalkan walau sehari. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh dengan energi positif ini, saya ingin mengajak Anda semua, para pejuang nafkah, untuk melakukan akad penerimaan ijazah amalan ini. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang disambut dengan qabiltu dan diamalkan dengan istiqomah. Jika Anda benar-benar serius ingin mempraktikkan bacaan surah Al-Kautsar 11 kali habis maghrib ini demi kebahagiaan keluarga, mari kita ikrarkan bersama sekarang juga. Silahkan ketik di kolom komentar dengan kata kunci qabiltu ijazah atau qabiltu Al-Kautsar. Dan agar lebih mustajab karena diaminkan oleh ribuan orang, tuliskan juga hajat terbesar Anda di sampingnya secara spesifik. Misalnya, qabiltu ijazah ya Allah, lunas hutang 100 juta bulan ini, amin. Tulisan Anda di kolom komentar adalah prasasti doa yang akan diaminkan oleh malaikat dan ribuan jamaah online lainnya. Semakin banyak yang mendoakan, semakin dahsyat getaran doa itu menembus langit. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, saudara, atau grup keluarga Anda. Siapa tahu ada saudara Anda yang sedang menangis karena hutang dan video ini bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Pahalanya akan mengalir deras kepada Anda sebagai amal jariah. Mari kita jemput rezeki Al-Kautsar kita yang berlimpah ruah mulai maghrib ini. Bismillah, biiznillah, pasti kaya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.